Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa yang selalu menjaga dan memelihara kehidupan kami hingga pada malam hari ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati kami agar kami dapat mengerti akan firman-Mu. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di malam ini sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2025 Jumat 4 Juli 2025 dari 1 Tesalonika pasalnya yang ketiga, dimulai dari ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-13 dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 13. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Hidup kudus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu tanggung jawab paling berat dalam hidup Kristiani adalah hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan adalah hal yang paling tidak disukai, bahkan dihindari oleh kebanyakan orang Kristen. Sebaliknya, orang lebih berminat bahkan tertarik pada khotbah atau pengajaran yang bertema berkat, mukjizat, kesembuhan atau pemulihan. Namun sesungguhnya kekudusan adalah kehendak Tuhan yang harus kita taati. Kekudusan merupakan standar hidup yang Tuhan tetapkan bagi setiap orang percaya. Artinya, kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan standar daripada Tuhan. Level hidup yang naik ke arah Kristus, yaitu hidup sebagaimana Kristus hidup. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam suratnya Rasul Paulus mengutus Timotius ke Tesalonika untuk bagaimana mengetahui keadaan jemaat di Tesalonika. Paulus khawatir dan takut akan kemunduran iman karena banyaknya tantangan, banyaknya godaan, pencobaan iblis, sehingga Rasul Paulus takut bahwa jerih payahnya sia-sia. Namun Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Paulus memerintahkan Timotius ke Tesalonika, Paulus mendapatkan kabar baik yang menggembirakan bahwa jemaat Tesalonika sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak ajaran-ajaran palsu, sekalipun banyak godaan-godaan yang memampukan mereka untuk meninggalkan Tuhannya, ternyata mereka tetap teguh berdiri di dalam iman, bahkan bertumbuh di dalam iman, kasih, dan pengharapan. Serta mereka juga rindu untuk bertemu kembali dengan Paulus. Situasi itu membuat Paulus semakin bersemangat dan terhibur di tengah-tengah kesukaran dan kesesakan, tekanan yang dia alami karena pekabaran Injil tersebut. Tetapi ia tetap bersuka cita dan bersyukur kepada Tuhan bahwa jemaat itu masih bertahan di dalam iman percaya kepada Yesus Kristus, tidak tergoda, mereka masih hidup kudus. Sehingga Paulus juga berdoa agar Tuhan menguatkan mereka sehingga mereka tetap hidup kudus dan tak bercacat dicela di hadapan Allah sampai Kristus datang kembali. Hidup tak bercacat dan hidup kudus, itulah yang menjadi panggilan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di zaman sekarang ini orang lebih banyak mengejar hal-hal yang bersifat duniawi, keinginan daging, kepuasan diri,
keberhasilan, kesuksesan, kekayaan, popularitas, dan bagai banyak macamnya. Apakah itu salah? Tidak. Namun yang menjadi permasalahan adalah demi mengejar semuanya itu, manusia menempatkan perkara-perkara rohani bukan lagi sebagai hal yang utama. Tidak takut lagi akan Tuhan. Tetapi firman Tuhan pada malam hari ini, Tuhan mengingatkan, kejarlah, gapailah kesuksesan di tengah-tengah dunia ini. Tetapi ingatlah untuk bagaimana mengejar dan mencari hal-hal yang rohani dengan sungguh-sungguh dan hidup dalam kekudusan. Karena itu jangan pernah tergoda dengan ajaran, dengan buayan, dengan pesona dunia yang membuat kita tidak hidup kudus. Tetapi hiduplah dalam kekudusan, baik dalam berkata, berbuat. Karena itulah menjadi panggilan kita, agar ketika Tuhan datang, hidup kita kudus dan tak bercacat, dan menjadi ahli waris kerajaan-Nya. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang telah kami dengar di malam ini. Hidup kudus adalah menjadi panggilan dalam hidup sebagai orang percaya. Ajari kami Tuhan, agar hidup kami tidak menomorduakan Tuhan, tetapi menjadikan Tuhan yang utama. Sehingga kami menyadari bahwa apa yang kami miliki saat ini, itu semua datangnya daripada Tuhan. Pakailah kami seturut dengan kehendak-Mu, agar ketika Engkau datang hidup kami kudus dan tak bercacat, menyambut Engkau penuh dengan sukacita. Ampuni dosa kami. Kami mau beristirahat pada malam hari ini. Berkati dan lindungi kami. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.